Okay, you are now live. Halo teman-teman CNN Indonesia, apa kabar semuanya? Saya mau pin komen dulu untuk tahu judul ngobrol kita hari ini apa ya. Ini dia. Terima kasih sudah bergabung dengan saya di chatroom CNN Indonesia. Hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja sampai hari ini. Halo yang sudah bergabung juga. Hari ini saya Prasidya Puspa, anchor CNN Indonesia, akan memandu chatroom di Instagram @CNN Indonesia hari ini, Rabu 8 Juli 2020 ya. Nah, narasumber saya hari ini namanya Raka Ghani Satria. Oh, belum dipin, sorry. Aku pin dulu ya sebentar. Oke. Dan, oke. Jadi narasumber saya namanya Raka Ghani Satria. Saya pernah ngobrol-ngobrol nih sama sosok ini, sama Raka. Waktu itu di studio di CNN Indonesia Connected. Kita bahas soal apa namanya waktu itu, Hari Kesehatan Mental Sedunia ya. Wait, kita lihat udah gabung belum nih? Kayaknya belum. Kita masih tungguin Raka untuk gabung di live Instagram. Tapi ya, kenapa sih saya hari ini ngomonginnya kesehatan mental? Nah, karena kita tahu pandemi yang sekarang terjadi itu bukan cuma bukan cuma berdampak pada fisik kita, tapi juga saya yakin berdampak pada mental teman-teman semua, termasuk yang kemarin work from home lama-lama di rumah, kemudian teman-teman yang mungkin kena PHK atau teman-teman yang bisnisnya gagal, itu pasti juga mempengaruhi kondisi kesehatan mental. Kita dengar angka kematian yang begitu tinggi juga sangat mempengaruhi kondisi kesehatan mental kita ya. Apalagi semua saat ini tuh kita dihadapkan dengan aturan new normal. Kita harus bukan jalan lagi, tapi kita harus lari. Gimana caranya bisa beradaptasi dengan cepat dengan keadaan seperti ini di masa pandemi ya. Terima kasih sudah bergabung banyak sekali. Halo Rizky, Aji, Indi Marhendi, ada Maya Estianti. Oke. Ada rekan saya juga yang hari ini mantau saya, ada Farhani Sanasution, anchor CNN Indonesia. Terima kasih banyak. Tapi ya, kalau kita ngomongin soal kesehatan mental nih, saya lihat di beberapa media online, termasuk di cnnindonesia.com, ada kasus PHK, kemudian di luar negeri, bahkan di Indonesia juga terjadi ya. Kemudian bisnisnya bangkrut. Kemudian soal perceraian yang melonjak angkanya. Atau hubungan dengan sesama manusia yang ternyata tidak berhasil di masa pandemi ini. Kemiskinan, kematian itu juga kan mempengaruhi sedikit banyak kondisi mental kita ya. Stres pasti mungkin. Nah, gimana kemudian cara ngadepin stres ini? Apakah stres ini normal untuk manusia di masa pandemi seperti ini? Atau mungkin jangan-jangan sebagian orang ngerasa, aduh nih gue 2020 krisis kegagalan, gak bisa, semuanya gagal. Kantor gak berjalan, bisnis gak berjalan, dan segala macamnya gak berjalan. Hubungan percintaannya mungkin juga gak berjalan. Nah, merasa nggak produktif juga mungkin karena biasanya aktif banget terus harus di rumah aja dengan segala keterbatasannya, jadi nggak bisa deh tuh kayak mengukir prestasi atau kayak aktif gitu, agak sulit mungkin ya buat sebagian orang. Pertanyaannya tadi balik lagi, normal nggak kita sebagai manusia ini merasa gagal? Gimana sih caranya atau syarat apa aja sih sesuai dengan judulnya ya, syarat menjadi manusia kuat? Syaratnya seperti apa aja sih kita bisa menerima kegagalan, kita bisa mengatasi kecemasan di tengah ketidakpastian saat ini, kita bisa menghilangkan sedikit stres, karena saya yakin itu sebenarnya takes time. Tapi ya kita coba ngobrol dengan orang yang salah satu sosok yang mungkin juga pernah ada di titik terendah dalam hidupnya. Saya yakin dia bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman sama kita seperti apa solving problemnya ya. Kayaknya udah gabung nih, ada Raka Ghani Satria di @menjadi manusia. Jadi kita akan live Instagramnya menjadi manusia. Kita sapa nih. Lagi waiting and connecting. Halo Syah Hamzah, terima kasih banyak sudah bergabung. Melihatmu aku bahagia. Iya, nggak boleh stres pokoknya di masa pandemi ya. Oke, sudah connecting. Hai. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kita udah lama banget ya nggak ketemu ya. Terakhir di studio tuh Iya. Hari Kesehatan Mental. Oktober. Ya, betul. Betul kan? sekali. Kabarnya gimana? Suaraku jelas, Mbak? Kenapa? Suaraku jelas? Suaramu jelas. Tapi ini lagi. Oke, siap. Oke, udah. Suaraku jelas nggak? Jelas.
Oke. Keren-keren ya. Aku Raka. Ini lagi di mana sih? Lucu banget backgroundnya. Aku lagi di kantor, tapi karena kantor kita itu nggak ada ruang meeting, jadi pinjem kantor atas. Kebetulan kantor atas satu kolega juga, Mhm. eh, apa namanya Friday Norebang, memang karaoke Korea, terus mereka punya studio kayak gini, udah aku pinjem dulu gitu. Oke. Gimana selama pandemi 4 bulan terakhir ngejalanin bisnis bareng teman-teman di Menjadi Manusia? Suka dukanya gimana? Mungkin di awal banyak apa ya adjustment lah Mbak. Maksudnya kita selama ini outputnya harus syuting ke studio, kemudian kita harus produksi konten, kita harus apa namanya bikin offline event dan akhirnya banyak adjustment yang terjadi di sana. Awalnya agak shock ya karena gimana nih kita harus apa setelah ini gitu. Akhirnya memutar otak, coba berbagai macam cara. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk survive this pandemic gitu sih Mbak kurang lebih. Oke. Kita kan lagi bahas soal kegagalan. Krisis kegagalan 2020 yang kayaknya banyak banget dicurahkan, dikeluhkan sama Yes. warganet di lini masa kan. Hmm. Mungkin aku nggak nanya dulu soal titik terendah Raka di masa pandemi ini seperti apa. Tapi Hmm. sejauh ini dalam hidup Raka sendiri, apa sih yang bikin seorang Raka Ghani Satria ini kayaknya down banget, terus kayak udahlah mau nyerah aja gitu? Apa sih? Mungkin ada, kalau aku membagi ada beberapa fase di hidup, salah satunya mamaku meninggal, aku umur 6 tahun, pada saat itu ya one of the lowest point yang untuk berdamai dengan keadaan, it takes a lot of time buat aku, butuh waktu 15 tahun sampai akhirnya di umur 21 realizing okay life must goes on gitu. Yang Uh-huh. kedua adalah ketika masuk ke rumah sakit jiwa karena narkoba. Jadi ada Itu satu tahun berapa? posisi di mana itu tahun 2017. Januari 2017, aku hampir overdosis, akhirnya dilarikan ke rumah sakit jiwa sama keluarga dan ketika di rumah sakit jiwa itu dalam proses rehabilitasi ada satu momen tangan sama kakiku diikat di tempat tidur. Ya one of the lowest point mungkin itu yang jadi bertanya lagi, lu mau ngapain sih sama hidup lu? Cuman mungkin kalau aku sekarang melihat lowest point itu, kayak kalau aku nggak masuk rumah sakit jiwa nggak akan ada menjadi manusia sekarang karena rough ideasnya menjadi manusia timbul ketika tangan kakiku diikat gitu. Pas dibuka aku nanya lu mau ngapain sama hidup lu? Hmm. Dengan segala nikmat Tuhan kasih lu nggak bersyukur banget. Akhirnya aku make a conclusion lah. Aku dikasih kesempatan kedua sama Tuhan. Aku hampir overdosis masuk rumah sakit jiwa. Aku fail banget as a human being gitu. Kemudian di situ aku bikin janji. Aku pengen bantu orang lain gitu. Akhirnya ya bikinlah menjadi manusia gitu. Jadi Singkat ketemu ceritanya. sama dua co-founder lainnya, akhirnya ngobrol bareng, bikin menjadi Yes, manusia betul. ya. Tapi kenapa sih Betul. menjadi manusia itu concern banget sama kesehatan mental? Artinya kan, apa mungkin di sini Raka sendiri yang punya beban mental tersebut yang akhirnya yuk kita bikin, atau teman-teman juga cerita hal yang mungkin berbeda tapi juga itu nyerang mental mereka gitu. Sebenarnya kalau aku personally aku punya mental illness, aku mengidap ADHD namanya attention deficit Mhm. hyperactivity disorder yang memang bikin aku questioning a lot about life. Hidup tuh harus seperti apa sih? Jadi Mhm. it makes my brain work all the time dan ketika works all the time ini aku questioning banyak gitu Mbak. Uh, Hidup tuh harus seperti apa? Ketika aku bingung aku harus kemana? Apalagi pada saat itu masih belum bisa berdamai dengan kehilangan mami pada saat itu gitu. Jadi aku Ah. mencoba cari jawabannya tuh ke tembakau gorila. Nah, di menjadi manusia, Wah, aku yakin bahwa itu ada yang orang efek yang di kulit luar sana. kulitnya, efek ke kulit itu enggak sih? Bukan. Aku kurang tahu Bukan. sih, cuman kalau ke aku memang nggak ke kulit. Oh. Uh, Kemudian itu sih Mbak, kalau dari aku lebih ke apa namanya, aku tahu there's a lot of people di luar sana yang mungkin pada saat sekarang itu sama bingungnya dengan aku pada saat itu. Dan aku bikin menjadi manusia supaya ketika bingung sama hidup ya nggak perlu konsumsi tembakau gorila ataupun ke rumah sakit jiwa gitu untuk bisa tahu apa sih sebenarnya hidup gitu, hidup seperti apa yang kita jalani. Nah, menjadi manusia tujuannya untuk membantu itu dan kenapa concern banget kesehatan mental. First, aku punya mental illness, yang kedua adalah kesehatan mental ini sebenarnya satu hal yang cukup serius, bahkan ada di dalam tubuh kita tapi nggak banyak orang sadar akan itu karena nggak kelihatan. Kalau misalnya kita sakit ada symptoms ya gitu, kalau misalnya
batuk ya batuk, pilek, badannya hangat gitu. Nah, kalau kesehatan mental ini kan tidak terlihat sehingga Mhm. ini menjadi penting untuk diangkat, menjadi penting untuk disuarakan karena gini Mbak, ketika kita berbicara masalah kesehatan mental sendiri, kita tuh nggak melulu ngomongin penyakitnya loh. Kita tuh Ya. ngomongin tentang kondisi fisik seseorang, kayak kita bahagia, kita sedih. Ketika kita sedih, bagaimana ini berdampak terhadap diri kita, kehidupan Mhm. kita sehari-hari. Jadi memang angle-nya tidak melulu tentang penyakitnya, tapi tentang bagaimana kita sebagai manusia punya kondisi kesehatan mental kita masing-masing. Oke. Nah, kalau di masa pandemi seperti ini, yang banyak Hmm. dikeluhkan orang, yang bisnisnya bangkrut, kemudian banyak PHK, mungkin teman-teman menjadi manusia juga banyak banget dengar cerita itu dari apa Hmm. namanya followers kalian yang kirim Hmm. kirim pesan, kirim surat ke kalian. Apa sih yang ditangkap sama menjadi manusia, kegagalan atau kecemasan semacam apa yang paling banyak dirasakan sama teman-teman warganet yang memang juga ngikutin menjadi manusia? Kalau di kita paling lebih ke gini Mbak, ketika kita sebagai manusia bersosialisasi dengan orang lain menjadi sebuah kebutuhan ya, yang justru diceritakan tidak, kalau kita lebih meng-highlight-nya ada beberapa mungkin cerita bahwa di PHK, cuman most of the part ceritanya adalah kita terbiasa hidup bersosialisasi dengan manusia lain Mhm. gitu, kita berinteraksi, kita memberikan asupan untuk jiwa kita. Oh ya, gue berinteraksi sama temen gue untuk dapat energi gitu. Nah, ketika karantina kemarin kan banyak yang ruang geraknya terbatasi, nggak bisa kemana-mana, dan ini ternyata theoretically menyebutkan bahwa meningkatkan stress level kita sebagai manusia Mhm. karena kita biasanya berinteraksi sama orang, tiba-tiba kita harus mengurung diri di rumah, adapt sama kondisinya, adapt sama lingkungan gitu yang memang kalau keluar ya membahayakan orang lain. Jadi kalau sekarang ngelihatnya lebih kayak pada saat itu karantina ini berdampaknya ketika kita dalam kondisi yang sendiri di dalam rumah dan tidak bisa beraktivitas ataupun bersosialisasi, itu yang berdampaknya sih Mbak. Mhm. Paling banyak dampak dirasakan mungkin di situ. Gitu. Oke. Tapi kalau menurut Raka yang udah ngerasain mungkin sedrop itu, apanya, udah mau menyerah lah istilahnya. Di masa krisis seperti ini yang kita rasakan banyak, kemudian banyak orang yang merasa cemas, merasa stres, merasa gagal. Normal nggak sih sebagai manusia? Normal banget lah Mbak. Maksudnya kadang kita selalu ngerasa kita tuh manusia paling kuat yang bisa menghadapi berbagai macam masalah yang kita punya. Cuman Mhm. ternyata mengakui kelemahan kita adalah kita tuh menunjukkan bahwa kita tuh kuat gitu. Kita kuat untuk mengakui itu. Jadi ya satu hal yang sangat normal Mbak. Mengakui tapi kadang nggak bisa dilakuin sama setiap orang loh. Iya Hmm. kan? Artinya Hmm. mungkin ada orang yang tidak percaya untuk cerita sama orang lain, atau mungkin orang kepercayaannya sudah nggak ada seperti ibunya atau Hmm. keluarganya. Gimana kemudian solvingnya? Kita pengen nih cerita ini gitu, tapi nggak, mediumnya nggak ada gitu. Gimana? Hmm. Kalau aku sebenarnya membagi ke ini topik yang lumayan sering aku omongin juga. Ketika kita pengen menyuarakan apa yang jadi kegelisahan kita, ada beberapa output gitu. Yang pertama adalah bercerita dengan orang lain. That's the most common yang terjadi gitu, kayak bercerita sama teman, kemudian sama orang terdekat. Sehingga Mhm. kalau kita bercerita meringankan beban kita gitu. Mhm. Kemudian kalau timbul pertanyaan kedua, kalau misalnya kita nggak bisa bercerita sama orang lain, apa yang harus kita lakukan? Mediumnya ada dalam bentuk tulisan gitu. Kita bisa menuliskan apa yang kita rasakan, journaling gitu, journaling our feelings, journaling kayak mungkin orang mendengar diary itu sounds too cliche gitu. Aku pun pada saat itu juga kayak klise banget. Cuman realizing di momen hidup sekarang aku ternyata ketika kita menuliskan satu kejadian di hidup kita dan kita baca di kemudian hari, ini satu hal yang nggak bisa kita lupakan gitu. Kita menuliskan sebuah memori dan ketika menuliskan permasalahan kita dalam sebuah catatan, itu sama balik lagi meringankan beban kita ketika kita cerita ke orang, meringankan beban karena mengeluarkannya lewat cerita. Ketika kita menuliskan, meringankan bebannya lewat tulisan yang kita tuliskan gitu. Nah, output yang ketiga sebenarnya pendekatan yang lebih ke spiritual sih, makanya aku percaya kalau misalnya kita sebagai manusia percaya bahwa ada greater power di atas kita, ya talk to him. Mhm. Talk to whoever you believe aja. Kalau misalnya kita percaya agama kita Islam, ya berbicara sama Tuhan kita, agama kita apapun, Hindu, Buddha, Katolik, atau bahkan kita tidak percaya Mhm. agama tapi kita percaya bahwa ada greater power di atas kita, berbicara dengan pencipta gitu. Dan aku merasakan aku tipe yang ketiga sebenarnya, kayak kalau misalnya aku lagi lost banget, aku biasanya bener-bener kayak cerita sampai nangis.
mungkin sekarang udah punya pacar jadi udah bisa cerita sama pacar gitu terkait problematika hidup. Cuman kalau back then ketika belum punya pacar aku ngerasa sendiri, kayak nggak bisa cerita sama mami gitu, sama ayah juga nggak tinggal bareng. Jadi aku realize ketika aku nggak punya siapa-siapa, aku ternyata masih punya Tuhan. Jadi memang ada 3 pendekatan. Oke, tapi tipsnya tadi bagus juga. Nulis semua masalah yang memang kita pengen ungkapkan sama orang, kita lihat di kemudian hari itu kayak mungkin, wah dulu gue pernah sejatuh ini gitu ya, wah dulu Betul. gue pernah sesedih ini gitu, nggak nyadar mungkin kita ternyata bisa melewati tahap itu yang mungkin waktu itu kita bilang kayaknya nggak bisa deh, udah deh stop deh sampai sini Yeah. aja gitu ya. Tapi kalau ngelihat zaman sekarang nih di luar soal pandemi juga sampai sekarang kita tahu masih ada banyak tuntutan lingkungan yang menuntut orang-orang tuh harus jadi sempurna. Banyak banget di apa namanya di lini masa kita ngelihat gitu. Kadang meminta orang untuk menjadi sempurna, ada pola yang sadar nggak sadar meminta kita untuk seperti itu, nggak boleh gagal. Tapi sebetulnya bisa nggak sih kita bikin filter untuk diri kita sendiri? Hey, kalau tuntutan untuk jadi sempurna itu tuh kadang nggak baik loh. Kadang-kadang kita nggak bisa loh memaksakan apa yang memang kita tidak bisa seperti orang lain gitu. Bisa nggak sih kita bikin filter itu? Sebenarnya bisa Mbak. Dalam artian gini, apa ya yang membuat kita ngerasa harus sempurna adalah menjadikan orang lain sebagai tolak ukur gitu, menjadikan orang lain sebagai benchmarking, menjadikan orang lain kok dia udah di sana kok gue belum, yang dan yang menuntut kesempurnaan tersebut kan sebenarnya datang dari diri kita sendiri gitu. Kayak apa namanya, orang ini udah di tahap itu kok gue belum ya. Cuman ini balik lagi ke bagaimana kita melihatnya dari sudut pandang yang mana sih, dari kacamata yang mana nih kita mau pakai melihat kondisi ini. Kalau dari aku penulis, mungkin aku juga back then orang yang kayak gue harus bisa sempurna, gue harus bisa apa. Cuman aku ya saya aku manusia dan manusia nggak ada yang sempurna. Dan ketika membandingkan diri sama orang lain mungkin nggak akan pernah ada habis ya. Ada orang yang mungkin ada di tahap seumuran aku gajinya lebih besar daripada aku, ada yang mungkin apa namanya udah berkeluarga. Cuman aku sadar satu hal bahwa ya kehidupan itu bukan perlombaan. Karena kehidupan bukan perlombaan, setiap dari kita punya kecepatannya masing-masing, dan apapun yang terjadi di hidup kita ya udah sesuai dengan waktunya gitu. Setuju banget. Tapi ternyata masih banyak orang yang cemas, apalagi di tengah ketidakpastian kayak gini, ngerasa gagal dan segala macamnya. Kalau tadi Raka bilang ada 3 hal, cerita sama orang atau ditulis atau kembali pada Tuhan lah ya, cerita sama Tuhan. Tapi kemudian kapan sih kita sadar? Kita harus sadar diri nih. Kita tahu kalau ternyata kecemasan kita itu udah jadi toxic dan kita butuh professional help. Oke, jadi gini Mbak, ketika kita ngerasa bahwa ini sudah berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari, dimana ketika biasanya kita rutin apa namanya bisa jam tidur kita benar, kemudian apa namanya kita bisa menyesuaikan segala sesuatu yang harus kita kerjakan dengan baik, apa di situ kan sebuah tanda nih ketika kita ternyata kegelisahan kita mengganggu kehidupan kita sehari-hari, talk to professional gitu. Berbicaralah pada orang yang benar-benar tahu bahwa mereka belajar secara teoritis untuk mendiagnosis seseorang. Jadi kalau misalnya memang kita ngerasa, dan yang paling kenal sama diri kita kan kita sendiri ya. Orang tuh nggak bisa loh, misalnya aku bilang ke Mbak Puspa kayaknya lagi nggak baik-baik aja nih, kan nggak bisa. Mbak Puspa sendiri yang melakukan ketidak baik-baik sajanya itu gitu. Nah, ketika ngerasa nggak baik-baik aja ini, ketika sudah berdampak sampai mengganggu kehidupan sehari-hari dan benar-benar kita terganggu akan itu mungkin momen yang tepat untuk berbicara sama seseorang gitu. Jadi semangat untuk melanjutkan apa hari-hari kita, kayak kita benar-benar kayak kok rasanya sedih terus, feeling nggak enak, batin banget, ya go talk to someone sih. Aku ngelimitin diri aku gini Mbak sekarang. Aku udah nggak pernah ke psikolog, udah nggak pernah ke psikiater, tapi aku melimit diri aku gini. I know when to stop. I have to know when to stop. Dan yang harus kita lakukan untuk sampai akhirnya benar-benar sampai tahap kesana adalah kenal dulu sama diri kita. Karena balik lagi yang tadi aku bilang, kalau misalnya Mbak Puspa nggak baik-baik aja, aku nggak tahu. Tapi yang tahu yang Mbak Puspa sendiri. Bagaimana taunya dengan mengenali diri kita. Gitu. Oke. Tapi dengan segala informasi yang ada, mungkin juga teman-teman menjadi manusia kasih informasi itu ke teman-teman followersnya supaya gimana menjadi kuat, gimana menjadi hebat di tengah pandemi dan di tengah keterbatasan, di tengah krisis kegagalan ini. Tapi gimana cara bijak menerima informasi yang kita terima? Kadang mungkin aku pernah baca dari Aji Santoso Putro, mungkin Raka juga pernah ketemu sama beliau, apa namanya,
yang juga concern dengan mental healing, kan katanya ada toxic positivity, ya kan? Ada hal-hal penyemangat atau informasi yang mungkin bikin kamu semangat, tapi ternyata itu tidak baik buat kamu. Nah, itu gimana? Kita harus filter informasi, maksudnya informasinya yang diberikan benar gitu, tapi ternyata belum tentu cocok sama kita. Gimana kita memfilter informasi itu supaya oke, I have to do something, terus yang memang dikasih tahu informasinya itu bermanfaat buat saya gitu. Oke, kalau aku selalu apapun yang dibuat menjadi manusia, karena kita memang media dan juga kita yang informasi yang kita berikan adalah tentang perspektif. We are a personal narrative media gitu. Jadi memang melulu yang diberikan adalah sudut pandang. Kalau dari kita personally yang kita balik lagi Mbak, aku tuh nggak bisa filter apa yang aku sampaikan dampaknya untuk orang tuh seperti apa. Itu aku nggak bisa filter, tapi aku mencoba sebisa mungkin membuat apapun yang dibuat menjadi manusia itu tuh bisa menyuarakan paling tidak suara seseorang. Jadi karena personal narrative ini, ketika misalnya yang bersuara adalah seseorang yang pernah mau bunuh diri gitu ya, memfilternya aku lebih memfilter ke berapa banyak sih orang yang pernah mencoba bunuh diri gitu. Ketika aku ngelihatnya dari segi impact sebenarnya, kayak ketika orang ini bercerita, berapa banyak orang yang akan merasakan dampak positif dari ceritanya gitu. Nah, ketika berbicara toxic positivity sendiri, ini tuh sebenarnya kalau aku tuh ngerasa bahwa toxic positivity itu cukup bias ya, dalam artian di tahap mana sih segala sesuatu itu dianggap sebagai sebuah toxic positivity gitu, di tahap mana itu menurut aku masih agak bias. Cuman as long as apa yang kita berikan orang lain merasa bahwa dia benar-benar butuh, itu ya nggak masalah. Dan jangan yang kayak gini sih, kayak misalnya orang cerita ya lu kurang bersyukur kali, udahlah bersyukur aja, bersyukur sama hidup lu, that kind of things, yang sebenarnya kayak ya gue juga tahu kali gue harus bersyukur gitu. Cuman menjadi manusia mencoba mengolah sebisa mungkin untuk tidak menyuarakan ya bukan bersyukurnya highlight kita, tapi when you are in loss ya get up gitu. Tapi dalam bungkusan kata-kata yang memang puitis dan juga menenangkan gitu. Oke. Kalau ketika orang sudah gagal, sudah jatuh, sudah ingin menyerah, kemudian mungkin ingin bunuh diri, atau mungkin kayaknya gue butuh ke psikiater deh, atau gue butuh ke psikolog deh. Tapi ada loh ternyata orang-orang yang, lu lebay deh, ya nggak sih? Ya kan? Lu nggak usah drama deh, ngobrol aja sama orang, atau ngelakuin apa, cari aktivitas lain, segala macam. Sebagai orang yang mentalnya lagi cedera nih ya, karena kegagalan, terus dengar hal seperti itu kan harusnya semakin bikin mental kita down ya. Tapi problem solvingnya tuh gimana ya kira-kira? Kalau Raka mungkin pernah waktu zaman-zamannya dulu pakai narkoba dan segala macam, justru malah ditampar sama orang-orang, lu gila sih, lu make sih, apalah segala macam. Gimana kemudian bangkitnya dari diri sendirinya tuh pasti susah. Ya, jadi gini Mbak, aku pun mungkin sampai detik ini ya masih dalam proses yang kayak my mental nggak melulu 100% oke gitu, kayak I have something dalam diriku yang mungkin sudah mencoba berdamai tapi tetap ada gitu dah. Salah satunya adalah ya tadi perkataan orang. Maksudnya orang mau bilang, alah lebay lo, alah lo ngapain sih bikin kayak gini, alah lo sok bijak apa gitu. Cuman along the way mungkin yang membantu aku jadi lebih tahan itu adalah dengan satu pemahaman lagi. Balik lagi, kalau aku selalu baliknya ke mindset Mbak, karena aku percaya kalau misalnya kekuatan pikiran tuh dahsyatnya luar biasa. Kita bisa ngontrol diri kita segitunya gitu. Aku percaya banget itu, dan balik lagi ke pemahaman diri kita gitu. Aku punya satu mindset ketika hal ini terjadi adalah kita tuh nggak bisa ngontrol orang lain. Aku nggak bisa mencegah Mbak Puspa untuk berbicara sesuatu yang tidak menyakiti. Aku nggak bisa mencegah itu. Apalagi orangnya aku nggak kenal di luar sana. Apalagi teman terdekat aku yang kayak udah deket banget sama aku, sehingga mereka merasa ada privilege untuk berbicara hal yang tidak menyenangkan ke aku, dan aku tidak bisa mengontrol itu. Tapi yang bisa aku kontrol adalah diri aku sendiri. Yang bisa aku kontrol adalah bagaimana aku menyikapi itu. Yang bisa aku kontrol adalah bagaimana aku melihat ini gitu. Jadi I think a lot of things that change in my life adalah tentang bagaimana aku merubah mindsetku Mbak. Aku tuh dulu ngepost story di Instagram, aku tuh takut banget Mbak. Kayak, aduh aku takut diomongin. Nah misalnya kayak aku ngepost foto, let's say di Instagram gitu. Insecure sendiri kayak, karena aku takut akan judgement orang. Aku takut akan kayak, orang ini akan ngomongin apa tentang gue. Aku takut banget. Nah, sampai aku tuh sering banget
upload karena ngerasa sangat insecure sampai akhirnya aku tahu pemahaman gini kayak oke, buat apa gue mendengarkan orang yang bahkan tidak punya andil di hidup gue gitu. Pada saat itu kan mungkin faktor eksternal gitu ya, kayak gimana aku melihat bahwa kata-kata orang tuh mempengaruhi aku untuk justru berkarya, untuk bikin sesuatu. Dan di situ aku mikir ya, ini orang nggak ngasih gue makan, ini orang nggak apa namanya, nggak bayarin gue nikah, gue pacaran ini orang nggak bayarin, why do I have to bother gitu. Jadi ya di situ yang aku akhirnya balik lagi ke mindset sih tadi. Gue nggak bisa ngontrol orang lain, tapi gue bisa ngontrol diri gue sendiri. Dan percayalah teman-teman yang menonton ini, kekuatan pikiran itu dahsyatnya luar biasa, dan kita benar-benar bisa mengontrol diri kita sendiri dalam apapun gitu. Karena dan prosesnya mungkin panjang ya, kalau aku sampai sekarang juga ada yang kayak it's still evolving, kayak aku udah sampai di tahap oke, bisa berdamai dengan masa lalu, terus apalagi, cuman aku melihat ini sebagai sebuah challenge. Nextnya apa ya? Nextnya apa ya untuk kita jadi manusia yang lebih baik gitu. Terima kasih loh, tapi aku jadi sedikit di apa namanya, disentil lah ya. Aku juga termasuk orangnya, aduh gue ngepost ini kayaknya gengges deh, kayaknya takut orang nilai gini, akhirnya delete. I feel that. Tapi mungkin memang harusnya kita bisa filter ya. Kita nggak bisa kontrol apa yang orang bilang, kita nggak bisa kontrol respon orang, itu kita dari kita sendiri. Bahkan aku pernah mungkin di titik yang kayak misalnya di kantor tuh posting soal bahan siaran kita, kemudian ada warganet yang ngebully, ini presenternya gini, atau kenapa sih beritanya naikinnya gini, segala macam. Aku pernah di titik bahkan gue nggak mau lihat komentar di YouTube. Jadi setiap nonton YouTube langsung close, nggak mau lihat komennya. Biasanya kan tangan gatel ya lihat komennya, tapi nggak mau. Nah, gimana kemudian teman-teman dari menjadi manusia sekarang berjalan, memberikan fokus, memberikan perhatian buat teman-teman yang merasa punya apa namanya, punya bukan gangguan, tapi lebih apa ya, semacam gangguan kesehatan mental lah, atau keluhan-keluhannya dan curhat-curhatannya melalui Instagram, melalui YouTube juga. Kalian pasti banyak lihat hate speech, kalian banyak juga lihat komentar yang jelek, yang negatif. Nah, dari menjadi manusia nih, gimana kemudian membatasi hal-hal seperti ini? Oke, kalau dari kita mungkin unik. Aku personally nggak pernah mendapatkan hate speech untuk menjadi manusianya ya. Alhamdulillah banget nggak pernah gitu. Cuman memang yang mendapatkan mostly adalah orang-orang yang bercerita di menjadi manusia. Kayak misalnya orang yang tidak percaya akan agama tuh, wah hate speech-nya kencang banget. LGBT itu kencang banget. Kemudian bahkan mental illness juga masih cukup kencang gitu. Nah, di sini aku menerapkan hal yang sama gitu. Ketika ini untungnya tidak terjadi ke aku juga nggak tahu ketika that kind of hate speech yang terjadi ke aku, apa namanya, aku akan seperti apa. Tapi kita selalu ngasih tahu ke orang yang bercerita. Syarat utama untuk mau menceritakan permasalahan hidup menjadi manusia adalah satu, harus bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Berdamai dengan diri sendiri adalah termasuk untuk bisa mendengar apapun kata-kata orang lain terhadap diri kita, karena kita sudah menerima diri kita terlepas apapun itu, sehingga kita tidak mempedulikan omongan orang lain. Itu sih Mbak. Dan kalau dari aku sendiri mungkin ketika kita ngomongin hate speech, ketika kita ngomongin kebencian gitu ya, ini jadi satu concern yang luar biasa buat aku personally. Karena I believe that the only thing that will destroy this country is negativity. Itu gimana kita menjelek-jelekan orang lain di social media, dan that's why menjadi manusia ada. Kita pengen orang jadi lebih open minded sih Mbak. Oke, ini ada pertanyaan dari temanku Farhanisa Nasution. Dia nanya, cyberbullying ini ada kaitannya nggak sih Kak dengan mental illness? Dalam hal ini dilihat pengaruhnya dari sisi pembuli. Nah, kalau ngomongin dari sisi pembuli, kadang-kadang ya korban juga jadi pelaku nih, karena merasa orang aja bisa gituin gue, kayaknya gue juga bisa deh bully orang. Nah, kemudian mereka melakukannya lewat sosial media, lewat digital dan segala macamnya. Gimana Raka menanggapi ini? Aku coba baca pertanyaannya. Cyberbullying ada kaitannya nggak sih Kak dengan mental? Dalam hal ini dilihat pengaruhnya dari sisi yang ngebulinya berarti ya? Oke. Iya, dari sisi pembulinya. Oke, mungkin menjawab ini ya, cyberbullying pelaku berarti ya? itu pelaku, bukan ke korban gitu. Kayak
ketika seseorang do something, mungkin theoretically aku nggak bisa menjawab apakah ini ada kaitan dengan mental illness atau enggak, karena aku kayak bukan orang yang tepat untuk menjawab dari segi psikologis gitu, karena aku juga bukan praktisi gitu, aku tidak belajar akan ini. Cuman satu hal yang bisa aku lihat adalah berdasarkan patternnya orang yang mau mostly when we talk about cyberbullying, it's not only about the mental illness that pembulinya tuh punya gitu, tapi bagaimana juga lingkungan dia membentuk dia menjadi pribadi yang seperti itu. Dan ketika kalau misalnya aku ngelihat kan cyberbullying ini udah menjadi sebuah pattern nya, biasanya akunnya akun anonim, kemudian kayak mereka nggak berani untuk menunjukkan identitas mereka. Mungkin mental illness is one of the thing, ada kaitan di situ, tapi aku rasa kayaknya banyak aspek lain yang mempengaruhi seseorang sampai akhirnya melakukan cyberbullying di social media sih. Kalau dari aku sih gitu. Cuman ya psychologically apakah proven bahwa ada kaitan dengan mental illness? I think I have no capacity untuk menjawab itu sih. Oke. Nggak kerasa loh udah 30 menit kita ngobrol-ngobrol, Raka, di Instagram chatroom CNN Indonesia. Ini pertanyaan terakhir dari aku sebelum kita menutup obrolan kita sore hari ini. Udah mau sore jam 3. Dan bahasa ya, Mbak. Kan nggak kerasa, karena banyak yang bisa di-share ke teman-teman juga, yang kayaknya juga kena nih di aku. Terima kasih. Tapi kan judulnya kita syarat menjadi manusia kuat. Pesan Raka, pesan teman-teman menjadi manusia, khususnya di masa pandemi ini. Karena kita ada di masa yang nggak jelas kapan selesainya, kapan berakhirnya, di masa ketidakpastian. Apa aja sih yang diperlukan untuk menjadi seorang manusia kuat menghadapi semua ini? Kalau aku mungkin aku juga nggak bilang aku kuat ya, maksudnya kayak aku tuh cengeng banget, I have to admit itu, kayak ya, gue cengeng banget lah as a human being gitu, kayak dikit-dikit nangis, aku juga nggak sekuat itu. Cuman aku selalu aku percaya balik lagi ke mindset kita, gimana kita melihat pandemik ini gitu. Jadi kalau aku mungkin sekalian aku wrap up dalam satu pemahaman yang aku punya, Mbak, yang aku jadikan kayak apa sih yang Raka Ghani Satria jalankan dalam hidupnya, dan ini yang membantu aku banyak. Yang pertama adalah I become what I think about. Saya akan menjadi apa yang saya pikirkan, itu aku percaya banget. Ya, kalau misalnya kita mikirnya positif, everything that terjadi di hidup kita positif, apa yang kita pikirkan positif, yang akan datang kita juga positif. Kalau kita mikirnya negatif, ya negatif will come back to us gitu. I become what I think about. Banyak mimpi aku yang jadi kenyataan, itu yang pertama. Terus kalau misalnya mimpinya nggak jadi kenyataan, gimana nih? Nah, kan di pandemi kan menghalangi mimpi banyak orang. Mimpi aku sendiri gitu, aku nikah ketunda, kemudian banyak event yang nggak jadi, terus ada hal-hal lain yang memang berpengaruh untuk menjadi manusia itself gitu. Nah, ketika kita menginginkan sesuatu dan tidak menjadi kenyataan, masuklah ke poin nomor 2, Mbak. Amor fati, jatuh cinta dengan takdir. Kalau misalnya kita dikasih masalah, ketika dikasih ujian, percayalah semesta sedang menyiapkan yang terbaik untuk kita. Bahwa selalu ada hal baik yang kehidupan berikan untuk kita gitu. Kalau misalnya memang saat ini aku misalnya ditunda untuk menikahnya, kemudian banyak event yang tertunda, aku percaya bahwa semesta sedang menyiapkan yang jauh lebih baik dibandingkan ini. Kemudian menggabungkan dua konsep tadi, I become what I think about, amor fati, jatuh cinta dengan takdir, maka menjadi sebuah kesimpulan. Bermimpilah setinggi-tingginya, berekspektasilah serendah-rendahnya. Yang bikin kita kecewa tuh ekspektasi kok. Gitu. Jadi kalau misalnya ekspektasinya segini, kalau jatuh ya sakit, tapi kalau ekspektasinya segini, kita turunin ekspektasinya, ketika jatuh nggak sesakit itu. Gitu. Yeay, terima kasih banyak. Jadi jangan sama-sama ekspektasi juga sama manusia ya, paling penting itu. Betul. Oke, baik. Raka, terima kasih banyak. Sehat-sehat semua juga buat teman-teman manusia. Ini juga banyak banget yang komentar. Akhirnya semua sadar kalau ternyata kesehatan mental adalah yang penting. Berpikir positif, kontrol diri sendiri adalah yang paling penting. Ada cerita juga tuh, saudaraku semua egois, gak support. Dan dia harus mendewasakan dengan masalah yang aku hadapi dengan bijak. Wah, terima kasih banyak juga buat followers atau pengikutnya Menjadi Manusia yang sudah nonton Raka Ghani Satria hari ini. Salamku buat dua co-founder yang lain. Thank you banget aku sampaikan. Karya-karya dari Menjadi Manusia. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, terima kasih CNN Indonesia. Bye. Oke, itu dia tadi saya di chatroom CNN Indonesia sudah ngobrol bareng sama co-founder dari Menjadi Manusia, Raka Ghani Satria, yang ternyata ceritanya luar biasa. Wow, pernah jadi pengguna narkoba, kehilangan orang tuanya. Itu titik terendah manusia sih, kehilangan orang yang disayangnya. Tapi akhirnya walaupun butuh 15 tahun,
terus semua it takes time, tapi semua akhirnya Raka bisa bangkit lagi. Jadi ya itu buat teman-teman ya, jangan maunya yang instan. Ketika gagal jangan mau bangkit cepat. Mungkin ketika gagal ada waktu untuk memahami kenapa kita gagal, kenapa kita jatuh kemarin, dan baru deh bagaimana kita harus bangkit. Jadi nggak secepat itu untuk bangkit lagi. Tapi terima kasih buat yang sudah gabung. Tadi juga banyak pertanyaan. Normal nggak sih kalau cemas atau stres atau merasa gagal? Jadi kita harus juga paham nih ya, bahwa wajar seseorang itu merasa cemas, merasa panik, merasa stres, merasa lelah, merasa takut, merasa khawatir, apapun itu. Tapi yang paling penting adalah bisa menceritakan, menghubungi kerabat, menghubungi orang tersayang atau terpercaya, kemudian cerita masalah kita sendiri atau ditulis masalahnya. Oke, cerita sama Tuhan. Terima kasih banyak. Silakan melanjutkan aktivitas teman-teman semuanya. Saya Prasidya Puspa pamit. Stay safe, stay healthy. Oke? Bye-bye. Assalamualaikum.